Hai Uniker, review film kali ini adalah Exum yang dirilis tahun 2009 dan ditulis oleh Simon Gerety dan Stuart Hazeldine yang sekaligus menjadi sutradaranya. Film berdurasi 100 menit ini adalah film yang cukup menarik untuk ditonton karena walaupun hanya menggunakan satu ruangan yang tertutup, namun banyak sekali adegan menarik yang tak bisa dilewatkan satupun. Terlebih, film ini mengandung teka-teki yang cukup sulit untuk ditebak dan membuat kita sebagai penonton ikut berpikir untuk menebak apa yang terjadi dalam film tersebut. Nah, seperti apa alur film Exum? Yuk kita gaspol. Film Exum bercerita tentang tes perekrutan karyawan di sebuah perusahaan besar yang misterius. Namun, apabila lulus seleksi dan menjadi karyawan, akan mendapat posisi yang tinggi dan mendapatkan gaji yang sangat besar. Setelah melewati rangkaian seleksi yang amat ketat, akhirnya terpilih 8 kandidat yang berasal dari kalangan dan ras yang berbeda dan berhasil mencapai tahapan akhir, yaitu sebuah ujian. Mereka memasuki sebuah ruangan kecil yang di dalamnya telah tersedia meja dan kursi. Di atas meja tersebut telah disediakan kertas dan sebuah pensil. Setelah itu, masuk seorang pengawas yang merupakan wakil dari perusahaan bernama DataPrev. Ia menjelaskan bahwa ujian akan berlangsung selama 80 menit dan hanya terdiri dari satu pertanyaan. Tetapi ada 3 aturan yang harus dipatuhi dan apabila melanggarnya akan didiskualifikasi, yaitu mereka tidak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian dan juga penjaga bersenjata yang berada di depan pintu. Tidak boleh merusak kertas ujian yang ada di meja masing-masing dan tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Ujian pun dimulai. Semua kandidat terheran-heran saat melihat kertas ujian yang ada di meja mereka hanya bertuliskan kandidat beserta nomor urutan 1 sampai 8 tanpa ada satupun pertanyaan di sana. Padahal mereka disuruh menjawab satu pertanyaan, tetapi mereka sendiri pun tidak menemukan pertanyaannya. Setelah beberapa waktu, karena merasa bingung dan tertekan, seorang kandidat yang berasal dari Cina akhirnya menulis esai di atas kertas kosong itu dan malah dikeluarkan karena dianggap merusak kertas. Hal itu pun membuat peserta lain kebingungan. Kemudian, seorang peserta mencoba untuk berkomunikasi. Dari sana, mereka tahu kalau mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Mereka pun mulai menanyakan satu sama lain untuk mengetahui pertanyaan yang ada dalam ujian tersebut. Semenjak itulah, 6 kandidat lainnya saling berdiskusi dan bekerja sama. Kandidat yang dijuluki White menjuluki yang lainnya sesuai penampilan fisik mereka melihat dari rambut, yaitu black, brown, blondie, brunette, dark, dengan satu orang kandidat yang hanya terdiam tanpa menghiraukan sekitarnya, yaitu Div, yang diketahui ternyata seorang autis. White mengambil kendali dan berusaha menjadi pemimpin para kandidat, antara lain dengan menggunakan lampu utama untuk menerawang kertas, namun belum menemukan hasilnya. Si White mencoba menghampiri si Div untuk bergabung. Mereka mencoba mencari jalan lain untuk menemukan jawabannya. Kemudian mereka mencoba untuk menyinari kertas dengan lampu darurat dengan mematikan lampu utama dan merusak semuanya agar lampu darurat menyala yang mereka kira menggunakan sinar infrared. Namun hasilnya tetap sama. Mereka tidak menemukan pertanyaannya. Mereka pun merasa semakin frustasi. Akhirnya, mereka semua mencoba menggunakan kertas milik wanita Cina yang terlebih dahulu didiskualifikasi itu dengan mencoret kertas tersebut. Namun, lagi-lagi hasilnya masih sama. Akhirnya, si Div pun berbicara dengan bahasa Prancis. Kita melihat diri sendiri untuk melihat dengan jelas semuanya.
Namun semuanya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Div. Mereka mengemukakan teori yang mereka miliki. Si Brown mengatakan mereka hanya dikerjain oleh segelintir orang yang menginginkan ide mereka. Mereka pun mulai berspekulasi tentang tes ini. Si Brunette mencoba mendekati bapak pengaman ruangan mencari sesuatu dengan menemukan korek api. Lalu, si Brunette mencoba memancing fire sprinkler agar mengeluarkan air darurat. Namun si Div menghampiri stopwatch seperti sedang merencanakan sesuatu. Si Brunette mencoba memancing fire sprinkler dengan korek api, namun tetap saja tidak berhasil. Si White memberikan kertas untuk dibakar agar mempercepat keluarnya air. Namun si Brunette malah tertipu oleh White yang malah membakar kertasnya sendiri, sehingga air pemadam api dapat keluar dan mereka dapat menguji air yang membasahi kertas tersebut, hingga menyebabkan Brunette didiskualifikasi. White memaksa Div untuk merobek kertasnya dan menyuruh memakan kertas tersebut hingga ia didiskualifikasi. White membohongi mereka dan mengatakan bahwa ia tahu pertanyaannya tapi tidak akan memberitahu mereka. Black pun menghantam White dengan satu pukulan dan pukulan tersebut menjadikan White pingsan. Black mengikatkannya di kursi dan menyumbat mulut White dengan kaos kaki. Di sini kita diperlihatkan bahwa White sebenarnya mempunyai penyakit dalam tubuhnya dan membutuhkan obat yang direbut darinya. Brown curiga dengan Dark yang banyak tahu tentang perusahaan. Brown mengikat Dark dengan ikat pinggangnya dan menyiksanya. Black yang tidak terima melihat Dark disiksa. Ia ingin membantu namun malah ia yang dipukuli oleh Brown. Brown masih menyiksa Dark dan akan merusak matanya. Akhirnya Dark mau menceritakan semuanya. Tak lama kemudian, White pun kejang-kejang. Melihat hal itu, mereka mencoba membantu White dengan memberikan pil agar White tidak mati. Namun, pil tersebut tidak ada di kantong White. Ternyata ada yang mengambilnya, namun mereka tidak tahu siapa yang telah mengambilnya. Akhirnya, mereka saling memeriksa satu sama lain. Dark pun mencurigai Brown, dan benar, ternyata Brownlah yang telah mengambil pil tersebut. Saat Dark mau memberikan pil tersebut kepada White, Brown membanting tangan Dark dan membuat pil tersebut masuk ke selokan. Black pun mencoba untuk mengambilnya, namun usahanya gagal. Dark yang tidak terima dan ingin membantu White dengan meminta bantuan dari pengawas ujian yang tak terlihat, namun hal itu menyebabkannya didiskualifikasi karena melanggar aturan. Blondie mengambil obat White dan memberikan kepadanya sehingga ia pun tersadar. Yang lain pun membebaskan White dan menuntut untuk mengetahui pertanyaannya. White menyatakan dia tidak tahu pertanyaannya dan mengatakan bahwa perusahaan akan memperkerjakan kandidat yang tersisa. Melihat gerak-gerik White yang mencurigai, Black pun berusaha untuk menghentikan White yang ingin merebut senjata dari bapak pengaman. Black mengambil senjata tersebut dan mengarahkannya kepada White. Black mencoba menembaki White tetapi tidak berfungsi. White pun mencederai lengan Black dengan pensil. Brown berusaha membantu Black tetapi White merebutnya dan mencoba menembak. Ternyata senjata tersebut menggunakan sidik jari. White menggunakan tangan Pak Pengaman dan menodongkan pistol ke Brown yang memaksa ia untuk keluar dari ruangan dan membuatnya didiskualifikasi. White juga memaksa Blondie pergi. Saat Blondie berjalan keluar ruangan, ia mematikan lampu. Namun, saat lampu menyala, Black terkapar akibat tembakan dan Blondie bersembunyi di lorong dengan satu kaki masih di dalam ruangan. Sebelum White bisa membunuh Blondie, timer ujian berjalan ke 0. Ketika White berbicara pada pengawas ujian yang tidak terlihat,
Ia didiskualifikasi karena sebelumnya Div telah mengatur waktunya agar mundur beberapa menit. Blondie kemudian ingat bahwa Div telah menggunakan kacamata dan sepotong pecahan kaca dengan kertas ujian sebelumnya namun diabaikan. Kemudian, ia mengambil kacamata yang tertinggal dan menemukan kalimat question 1 atau pertanyaan pertama pada kertas ujian yang tertulis sangat kecil. Blondie menyadari bahwa question 1 mengacu pada satu-satunya pertanyaan yang diminta dari mereka oleh pengawas ujian, yaitu, adakah pertanyaan? Setelah itu, Div pun masuk dan Blondie memberikan kacamatanya. Blondie menjawab pertanyaan dengan jawaban tidak. Pengawas ujian mengungkapkan bahwa sebenarnya Div adalah CEO dari perusahaan tersebut dan merupakan penemu obat untuk virus yang dapat meregenerasi sel dan menyembuhkan luka apapun. Peluru yang mengenai Black terkandung obat ini sehingga ia terbangun dan dapat sembuh. Ia pun dinyatakan berhasil melewati ujian dan diterima di dalam perusahaan tersebut. Dan film pun berakhir.